warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sha'imin was sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah 18 hari berpuasa. Sudah menyelesaikan puasa di bulan ini, tinggal bulan depan 12 hari insyaallah. Karena saya prediksi lebaran tanggal 13. Kenapa saya bilang tanggal 13? Kayaknya sih nggak akan beda ya. Kalaupun beda, Muhammadiyah itu duluan. Kenapa duluan? Karena menggunakan metode wujudul hilal. Jadi ilmunya sama, cuma pilihannya berbeda. Jadi dua-duanya ilmiah, menggunakan wujudul hilal, sementara ormas lain seperti NU menggunakan imkan ru'yah. Jadi kalau Muhammadiyah lebarannya tanggal 13, puasanya sudah 30 hari. Artinya enggak mungkin yang lain 31 hari gitu Pak. Dan enggak mungkin yang lain lebih dulu, misalnya 29 hari. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ramadan ini adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini, khususnya ibadah puasa ini, sesungguhnya minimal menciptakan manusia yang berpuasa ini memiliki 3 kesalehan. Jadi kalau orang berpuasa tetapi belum saleh, berarti belum maksimal. Puasa tetapi kesalehannya belum sempurna, berarti puasanya belum maksimal. Tapi mudah-mudahan tidak sampai puasa seperti yang disebutkan Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Tidak sedikit orang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Na'udzu billahi min dzalik. Insyaallah kalau Masjid Al-Muhajirin jamaahnya semuanya bagus-bagus. Masih ada waktu 12 hari lagi kita untuk meningkatkan kualitas itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa saja ketiga kesalehan itu? Yang pertama kesalehan personal, yang kedua kesalehan sosial, yang ketiga kesalehan lingkungan. As-salih al-bi'i, salih al-bi'iyah. Jadi saleh secara lingkungan. Apa itu saleh? Menurut definisi para ulama, yang dimaksud dengan saleh adalah qaimun bihaqqillahi wa haqqi ibadihi taqiyyin mu'minin. Jadi orang yang berpuasa itu kalau dia mampu menjadi pertama melaksanakan hak Allah, melaksanakan hak hamba Allah, menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang beriman,
maka dia disebut dengan seorang yang soleh. Tapi kalau puasa imannya makin lemes, nah itu namanya bukan soleh. Puasa ketakwaannya makin melempem, bukan soleh. Puasa tidak melaksanakan hak-hak Allah, bukan soleh. Puasa tidak melaksanakan hak hambanya, hak dirinya, hak keluarganya, hak masyarakatnya, itu bukan soleh. Maka para ulama minimal menyebut ada 3 kesalehan bagi seorang yang berpuasa, dan berpuasanya itu puasa yang benar. Puasa yang benar itu puasa yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kalau kita baca ada kata ghufira. Dalam bahasa ini sebutnya past tense, telah dimaafkan. Bayangkan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, telah dimaafkan. Bayangkan, telah. Kenapa hadis itu berbicara dengan kata telah? Karena maafnya itu pasti. Maafnya itu pasti. Tidak akan diralat, tidak akan direshuffle. Nah, kemarin baru reshuffle ya. Jadi reshuffle sama Allah enggak. Kalau orang yang berpuasa dengan benar, ampunan Allah itu pasti. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah soleh personal. Soleh personal itu seperti apa? Yang pertama misalnya dia sholat. Orang yang berpuasa dia juga rajin sholat. Nah itu tanda-tanda soleh personal. Kalau ada orang yang berpuasa sholatnya enggak, itu tidak soleh personal. Berpuasa tetapi tarawehnya tidak mau ke masjid kecuali darurat, itu belum soleh maksimal. Puasa zikir, dalam keadaan puasa banyak berzikir. Pagi, siang, sore, malam, mau tidur, bangun tidur, mau makan, selesai makan, banyak zikir kepada Allah. Itu soleh secara personal. Iktikaf, orang yang berpuasa mencari malam Lailatul Qadar, berusaha setiap malam ada di masjid minimal sejam 2 jam, itu soleh secara personal. Baca Quran tadarus sehari 2 juz, one day 1 juz, one day 1 ayat, sehari seayat, itu soleh secara personal. Nah menurut para ulama yang personal ini lebih mudah. Orang ketika berpuasa dia melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban lain, menjauhi larangan Allah yang lain itu lebih mudah. Karena tadi ada riwayat man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada riwayat lagi, ada hadis yang mengatakan ada 4 yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Quran semangat. Ada lagi hadis yang mengatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimu yaumil qiyamah. Di surga itu ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan, yang masuk hanya orang-orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak masuk. Yuqalu aina shaimun fayaqumuna fayadkhuluna. Kemudian fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Nanti pintu royan itu yang bisa masuk hanya orang berpuasa. Setelah orang yang berpuasa selesai masuk, nutup sendiri. Jadi banyak sekali. Ada lagi pahala di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Pahala sunnah sama dengan wajib. Orang yang umroh sama dengan orang yang berhaji. Jadi karena banyak sekali reward, setan dibelenggu lagi kan.
setannya dibelenggu, maka orang berbondong-bondong dan mereka mampu soleh secara personal. Alhamdulillah, meskipun gak semua, masih ada itu makan di warteg, ya memang nggak berpuasa, makan di warteg, wartegnya roboh, tahu Anda, betul apa betul? Betul. Na'udzubillahi min dzalik. Udah nggak berpuasa, kecebur got, malunya, ya. Udah malu dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka gara-gara kecebur dapat hidayah. Yang kedua, tadi personal. Yang kedua ini lebih sulit. Sosial. Saleh secara sosial. Tadi Pak DKM mengumumkan ada zakat fitrah. Orang bilang sebetulnya zakat fitri. Ya, zakat fitri atau zakat fitrah lah dikenal di kita. Ada zakat mal. Nah, ini bagian dari ibadah soleh secara sosial. Tadi ada takjil. Luar biasa, di bulan Ramadan biasanya nggak ada takjil, sekarang ada takjil. Ibu-ibu sibuk menyiapkan takjil, teh manis, menyiapkan macam-macam yang dibutuhkan oleh jamaah. Luar biasa, ini bagian dari ibadah sosial. Nah, ini ibadah sosial ini lebih sulit, apalagi berhadapan dengan zakat. Saya ingin sampaikan data Badan Amil Zakat Nasional. Tahun 2009 sebelum Covid, 2019 sebelum Covid, Desember, Baznas melaporkan bahwa zakat di Indonesia terkumpul 10 triliun. Bisa beli kapal selam 2,5 biji. Lumayan ya. Umat Islam itu banyak duitnya, Pak. Insya masjid itu ada 800.000 se-Indonesia, Pak, masjid. Umat Islam itu banyak duitnya ya, banyak hartanya. Tapi 10 triliun itu menurut para peneliti sangat minimal. Karena kalau umat Islam yang mampu aja ya berzakat itu 1 tahun, penelitian tahun 10 tahun yang lalu tidak kurang dari 200 triliun. Jadi zakatnya berapa persen dong? 5%, baru 5%. Itu yang dilaporkan Baznas, ternyata setelah dicek itu bukan yang sampai kepada Baznas. Itu adalah data dari dompet du'afa, dari macam-macam lembaga-lembaga zakat swasta dan lain-lain. 10 triliun. Harusnya 200 triliun. Saya kira di tempat-tempat lain masih banyak orang yang enggan membayar zakat. Kalau di sini insya Allah enggak. Tadi Pak DKM menyampaikan. Jadi jangan hanya zakat fitrah, ada namanya zakat. Maka Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan, demi Allah, saya berperang kepada orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Mudah-mudahan ya, insya Allah di sini mah insya Allah ya. Mudah-mudahan yang lain yang belum tergugah hatinya untuk berzakat segera berzakat. Di samping tentunya infak-infak yang lain, takjil dan lainnya itu infak. Kalau zakat wajib. Yang terakhir, soleh secara lingkungan. Al-bi'ah, lingkungan. Jadi kalau seorang berpuasa tetapi kerjanya masih melakukan penebangan hutan, ya, masih melakukan namanya penggalian-penggalian yang membahayakan lingkungan, masih membuang sampah sembarangan, jarang mandi. Jarang mandi termasuk. Jarang mandi, terus sampah sembarangan, motor dikencengin, buang plastik semaunya.
ini belum termasuk kategori seorang yang soleh secara lingkungan. Maka Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ini yang ketiga. Kadang-kadang kita enggak merasa kalau hanya tidak nanam pohon itu tidak dosa, bukan bagian dari agama. Kalau masih kering, tanamlah pohon. Di sini mah pohonnya udah banyak, tempat lain masih sedikit pohonnya. Pohon agar nanti ketika di musim kemarau kita mudah mendapatkan air. Ketika di musim hujan kita tidak kebanjiran. Hadirin jamaah yang berbahagia, hanya 15 menit waktu untuk saya. Kita bersama-sama 12 hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita semakin berkualitas. Tandanya ada 3: soleh secara personal, soleh secara sosial, dan soleh secara bi'ah atau lingkungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.